Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumor marker. Jadi sudah pernah untuk melihat atau ada kasus bahwa misalnya saudaranya atau siapa gitu terkena kanker? Saya, Bu. Ada, Bu. Nah ya. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter pada saat itu untuk mendiagnosisnya? Diperiksa apa saja? Saya dulu, Bu, atau siapa tadi? Silakan. Jadi itu awalnya, Bu, kan dia ibu saya kanker rahim. Awalnya kan dia itu udah menopause tapi perdarahan terus. Terus di check up lah. Ternyata enggak, dia dikuret dulu, Bu, awalnya. Dikuret dulu. Diambil mungkin itu hasil kuretnya di biopsi toh, Bu. Di biopsi ternyata udah kanker rahim stadium 1. Dan dokter nyaranin pengangkatan rahim. Itu, Bu. Tapi terus setelah diangkat kan udah ini, Bu, udah diangkat rahimnya. Tapi itu 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian muncul lagi seperti kayak masa padat, Bu. Masa padat itu di CT scan-nya di kata dokter sih dia di saluran uretranya gitu, Bu, di belakang saluran uretranya, jadi kayak mau dibilang ginjal juga enggak. Bermasalah di saluran uretranya, Bu, karena dia sekarang enggak tuntas gitu, Bu. Ya. Jadi mungkin menyebar mungkin ya. Itu diduga juga metastase, Bu, sama dokternya ya. Onkologi ya. Pada ya. saat itu pengangkatan rahim saja atau masih dilanjutkan dengan misalnya radioterapi atau kemo atau apa gitu? Enggak, Bu. Ibu pengangkatan saya aja ya. Iya, cuma pengangkatan aja. Ya. Oke, dari Mbak Yuyun terima kasih berbagi pengalaman pada kita ya. Ya, Bu. Jadi memang materi kita kali ini adalah membahas tumor marker. Kalau tadi Mbak Yuyun menceritakan bahwa ibunya mengalami kanker di rahim, kemudian pertama kali dikuret, kemudian dilakukan biopsi, ya, dilakukan patologi anatomi, ketemu sakitnya. Oh, ternyata ada keganasan di rahim. Ya. Nah, kalau kita berbicara tumor marker, maka pemeriksaan ini adalah pemeriksaan laboratorium yang dimana memeriksa protein yang berasal dari tumor itu sendiri atau dari kanker itu sendiri, ya. Pengambilannya di dalam darah sehingga tidak mengambil bagian daripada kanker itu, seperti yang ada tadi Mbak Yun ceritakan, harus dibiopsi, kemudian dilakukan kuretase dan sebagainya. Karena tumor marker ini adalah protein-protein yang sudah menyebar di pembuluh darah, ya, sehingga sudah menyatu dengan darah kita. Jadi pada saat diambil, kemudian diperiksa adakah kecenderungan ke arah, yaitu tadi ke arah kanker apa misalnya, gitu ya. Tergantung nanti tumor markernya apa yang digunakan. Jadi untuk pengertian tumor marker itu adalah penanda adanya sebuah tumor atau penanda adanya keganasan. Ya. Merupakan zat yang umumnya ditemukan di dalam tubuh, ya, karena dia ada di sirkulasi di pembuluh darah dan menyatu dengan darah. Nah, pemeriksaannya umumnya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan untuk deteksi dini atau screening pada kanker. Jadi dia tidak usah
dulu diambil kankernya, tetapi cukup diambil dengan darahnya. Kemudian dilihat apakah darah tadi mengandung protein dari sel kanker tadi. Kemudian untuk mendiagnosis kanker serta untuk menentukan pengobatan kanker serta keberhasilan terapi kanker. Jadi tumor marker ini bisa juga untuk sebagai monitoring. Jadi kalau misalnya dari awal sebelum dilakukan terapi atau waktu saat mendiagnosis diperiksa kadarnya berapa. Kemudian setelah dilakukan operasi diperiksa lagi kadarnya naik atau turun. Kemudian nanti kalau misalnya di terapi kankernya lagi diperiksa lagi. Jadi sebagai monitoring apakah terapinya itu berhasil atau tidak. Jadi yang tadi dikatakan tumor marker adalah zat atau antigen yang diproduksi oleh sel kanker itu sendiri. Misalnya ada kanker payudara, maka sel-sel tadi, sel kanker payudara itu yang memproduksi antigen ini. Kemudian tersebar di seluruh pembuluh darah, sehingga bisa dideteksi dari dini. Kemudian bisa ditemukan di dalam darah, urin, tinja, maupun jaringan tubuh lain. Ya. Nah, dengan kadar tumor marker yang tinggi, ini bisa menjadi petanda apakah pasien tersebut menderita kanker. Nah, kegunaannya apa untuk tumor marker ini? Yang pertama adalah mendeteksi jenis tumornya apa. Misalnya ada tumor marker namanya PSA, Prostate Specific Antigen. Dokter ada kecurigaan ke arah adanya tumor prostat. Nanti dilihat, oh apakah PSA-nya meningkat atau tidak, ya. Kalau misalnya meningkat, oh berarti dokter kecurigaannya itu sedikit terbukti, bukan penuh terbukti ya, masih sedikit terbukti. Nah, tetap gold standarnya adalah patologi anatomi setelah si tumor itu diambil atau dilakukan biopsi. Nah, kemudian menentukan ukurannya. Jadi kalau misalnya dengan tumor markernya kadarnya sekian, oh kira-kira ukurannya adalah sekian, gitu ya. Kemudian tahapan maupun stadium kankernya. Semakin tinggi tumor markernya, otomatis stadium kankernya juga semakin tinggi pula. Kemudian untuk tahu apakah sel kanker juga sudah menyebar ke jaringan tubuh lain. Tadi kita lihat apakah dari serialnya itu ini meningkat atau tidak ini, gitu ya. Ada relapse atau enggak. Kemudian menentukan metode pengobatan kanker yang tepat. Mau menggunakan apa metodenya ini ya? Mau cukup diambil gitu saja atau harus dilakukan misalnya ditambah dengan kemoterapi dan sebagainya. Kemudian memprediksi tingkat keberhasilan pengobatan atau memantau perkembangan hasil pengobatan. Ya. Kemudian mendeteksi munculnya kembali setelah pengobatan. Nah, ini ada relapse atau tidak gitu ya. Kemudian mendeteksi dini kanker pada orang-orang berisiko tinggi menderita kanker. Misalnya ada faktor genetik, karena kanker ini adalah menurun ya. Genetik ini juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya orang tuanya pernah menderita kanker apa, nah ini mungkin anaknya ini sudah punya genetik, maka tumor marker inilah yang digunakan alternatif untuk melihat apakah si anak ini juga berisiko dengan kanker tersebut yang pernah diderita orang tuanya. Biasanya kalau misalnya ibunya pernah kanker payudara atau CA cervix misalnya, nah ini potensial anaknya untuk menderita itu juga akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan orang tua yang tidak menderita riwayat kanker. Nah ini tipe-tipe tumor marker, ada yang berasal dari hormon, ya misalnya HCG, prolaktin, kalsitonin, gitu ya. Ada yang berasal dari enzim, namanya alkalin fosfatase, PSA itu prostat specific antigen, ya. Dia hanya khusus berada di prostat. Atau kanker antigen protein dan glicoprotein, misalnya kanker antigen 125 atau CA153, 199. Ya, ini fungsinya juga macam-macam. Nanti kita akan bahas di pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya. Jadi banyak bersabar dulu ya, tidak usah kesusu gitu ya. Metabolit bisa dari epinefrin, norepinefrin, misalnya protein normal bisa dari tiroglobulin. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan keganasan tiroid. Ya.
Kemudian bisa dari oncofetal antigen, bisa CEA, carcinoembryonic antigen juga bisa, atau alpha fetoprotein yang dimana dia berasal dari fetus atau bayi. Bisa juga dari reseptor estrogen reseptor, progesteron reseptor, biasanya ini pada kanker payudara, biasanya nanti diperiksa ini juga. Kemudian bisa berasal dari perubahan genetik. Ini apa syarat untuk tumor marker yang ideal itu seperti apa, sehingga dokter itu bisa mengkira-kira atau mendiagnosis tanpa dibiopsi terlebih dahulu. Jadi idealnya marker itu harus memiliki spesifisiti yang tinggi terhadap single, ya, tipe yang single daripada kanker. Kayak tadi dikatakan misalnya dia prostat, ya sudah dia berasal dari prostat itu, bukan dari organ yang lain. Itu syarat idealnya, dia harus spesifik. Kemudian sensitivitasnya tinggi, ya, jadi dia bisa mendeteksi dengan kadar yang sangat kecil. Jadi kalau dia sensitivitasnya rendah berarti nanti tumornya sudah kemana-mana, sudah membesar, baru terdeteksi. Gitu. Jadi tidak boleh. Jadi harus idealnya adalah sensitivitasnya tinggi. Jadi dia bisa mendeteksi sampai selevel kecil. Kemudian berkorelasi dengan ukuran daripada tumor. Semakin besar ukurannya tumor tadi, maka kadarnya tumor marker semakin besar. Ya. Bisa dia homogen, ya, dan memiliki waktu paruh yang pendek di sirkulasi, sehingga tidak menyulitkan untuk pemeriksaan. Ya. Nah, ini tumor marker yang biasa digunakan, misalnya untuk kanker payudara, ya, dia menggunakan CA15-3, BR2729, misalnya kayak gitu. Kemudian kolorektal bisa dari CEA, CA199, ya. Nah, ini yang biasa dokter gunakan. Misalnya tadi prostat, ya, PSA. Kemudian kalau dia dari kanker ovarium berarti pakainya CA125. Kemudian kalau misalnya dia dari hepatoseluler atau kanker hati, menggunakan alpha fetoprotein. Kalau misalnya dia kanker kolon, nah ini menggunakan darah samar atau namanya FOB. Ya. Ini jenis tumor marker yang biasa digunakan. Ya. Nah, kita bahas tentang CEA. CEA merupakan penanda tumor yang digunakan dalam pemeriksaan beberapa jenis kanker, ya, termasuk kanker usus besar, paru-paru, kanker lambung, tiroid, pankreas, payudara, kanker kandung kemih, dan kanker ovarium. CEA ini penggunaannya memang agak luas, ya, karena antigen yang dikeluarkan itu bisa dari beberapa organ, jadi tidak spesifik untuk CEA ini. Tapi CEA ini sangat berguna untuk memantau perkembangan hasil pengobatan dan mendeteksi adanya apakah si kanker itu muncul kembali, gitu ya. Jadi tadi kayak kasusnya Mbak Yuyun tadi, kalau ibu itu tadi diperiksa CEA, ya, meskipun dia tidak spesifik untuk kankernya si Ibu Yuyun, tapi dia bisa untuk memantau perkembangan terapinya, pengobatannya bagaimana. Jadi sebelum dilakukan operasi, kadarnya berapa, kemudian setelah dilakukan operasi, kemudian diperiksa lagi 3 bulan, 3 bulan lagi, kemudian 3 bulan lagi, atau 1 tahun. Nah, ini bisa tahu apakah kemungkinan sel kanker tadi relapse, ya, atau muncul kembali. Kemudian alpha fetoprotein, ya, ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan kanker hati, ya, atau kanker ovarium atau kanker testis. Ya. Yang terbanyak adalah kanker hati. Nah, ini banyak untuk mendiagnosis ketiga tersebut, ya, tapi yang paling banyak tadi kanker hati. Kemudian menentukan tahapan stadium kankernya atau keberhasilan pengobatan, juga memprediksi tingkat kesembuhan. Alpha fetoprotein biasa digunakan untuk kanker hati.
Kalau beta 2 mikroglobulin, nah ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan kanker darah. Biasanya pada kasus-kasus multiple myeloma atau limfoma itu juga bisa digunakan ya. Digunakan untuk memantau keberhasilan pengobatan. Seberapa sih keberhasilannya? Dan ini PSA yang tadi ya, prostat spesifik antigen. PSA ini biasa digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis kanker prostat dan memantau perkembangan pengobatan yang dijalani oleh pasien tersebut. Nah, sayangnya si PSA ini juga bisa meningkat pada tumor yang jinak atau yang disebut dengan BPH, benign prostate hyperplasia. Kalau kanker antigen 125, ini biasanya digunakan untuk pasien dengan kanker ovarium. Nah, bisa juga untuk mendeteksi apakah muncul kembali ya setelah pengobatan. Kalau CA15-3 2729, nah ini biasanya pada kanker payudara. Ya, kanker payudara, memantau hasil juga, hasil terapinya seperti apa. Kemudian biasanya juga meningkat pada beberapa penyakit hepatitis, ginjal, pankreatitis, maka tidak spesifik juga ya. Nah, yang ini yang harus diperhatikan bahwa tidak semua cerita kanker itu memiliki kadar tumor marker yang tinggi, tergantung respon daripada tubuh tersebut ya. Kalau misalnya hasil pemeriksaannya tumor marker itu dalam kondisi yang rendah, tidak berarti bahwa tidak terdapat kanker dalam tubuhnya, sehingga dokter biasanya itu tidak single pemeriksaan untuk melakukan diagnosis daripada kanker. Maka harus diperlukan rangkaian dari pemeriksaan. Yang pertama adalah anamnesis dulu, ditanya dulu pasiennya, keluhannya apa, ada benjolan atau tidak dan sebagainya ya. Letaknya di mana. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter ya. Dilihat tumornya itu misalnya dia keras atau lunak gitu, atau misalnya masih bisa digerakkan atau sulit untuk digerakkan. Itu pasti diperiksa kembali. Kemudian permukaannya seperti apa, halus atau permukaannya sudah tidak merata gitu ya. Setelah lakukan pemeriksaan fisik, dilanjut dengan pemeriksaan radiologi, dilihat dari ronsennya, USG-nya dan sebagainya ya. Misalnya kanker tulang, kita lihat, oh ini dengan pemeriksaan radiologi mungkin akan tampak bercak-bercaknya ya. Kemudian tadi ronsen sudah, USG, CT scan ya, CT scan, MRI ya, untuk melihat sampai dengan sel jaringan lunaknya. Ya. Baru dilakukan penanda tumor atau tumor marker tadi. Nah, setelah semuanya mendukung, semua dilakukan biopsi. Hasil dari PA itu yang akan sebagai gold standar. Mungkin ada pertanyaan dulu. Permisi dokter, Assalamualaikum. Belum ya? Dokter. Halo dok. Iya? Iya dokter, saya mau tanya dok. Kan tumor marker juga untuk mendeteksi kanker sejak dini ya dok ya? Iya. Itu kira-kira berapa tahun sebelum kanker tersebut muncul, dokter? Terus dokter, apa semua jenis kanker bisa dideteksi sejak dini dok? Terima kasih. Ya, jadi kapan itu muncul, berapa tahun sebelum kanker itu muncul? Lihat dulu, kalau tadi dikatakan ada orang-orang atau individu yang mempunyai keturunan, ya, mempunyai keturunan itu kita bisa melihat. Jadi baseline-nya itu berapa?
Karena kan kayak pemeriksaan laboratorium yang biasa kita kenal, misalnya kolesterol gitu ya, kan ada nilai normalnya tuh, misalnya kurang dari 200 gitu ya. Nah, berarti kalau kurang dari 200 kan normal. Nah, ini kita lihat, misalnya tadi, si ibunya punya riwayat untuk sakit apa namanya payudara ya, kanker payudara misalnya. Kemudian si anak ini akan memeriksakan apakah saya punya potensi juga untuk terjadinya tumor payudara atau kanker payudara. Nah, dengan pemeriksaan tumor marker ini bisa dilihat apakah ada kecenderungan ke situ. Kalau misalnya kadarnya ternyata di atas normal, nah berarti waspada ini. Ya. Belum tentu klinisnya mendukung, karena pada saat masih baik-baik saja kan, masih baik-baik saja ya, kan belum ada klinis. Jadi belum ada benjolan, belum ada tapi ada potensi ke arah situ. Ya, karena memang orang tuanya membawa genetik dari orang tuanya ya, si anak tadi. Ya. Jadi ini bisa untuk memperkirakan. Jadi semakin waspada di situ. Ya. Sehingga nanti si anak ini bisa, kalau ada keluhan apa-apa segera memeriksakan diri. Nah, ya tadi, sudah ada potensi ke arah situ. Ya. Jadi untuk berapa tahunnya ini nggak bisa terjawab, apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tidak. Tapi kalau memang tidak ada kecenderungan faktor misalnya genetik ke arah situ, kalau dia misalnya ada keluhan, kemudian dokter kok mengarah ke arah situ, kemudian diperiksa kadarnya di atas nilai normal, nah itu baru ada kecenderungan ke arah tumor tersebut. Ya kankernya apa, tinggal keluhannya di mana gitu ya. Nah, nanti tinggal dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain. Intinya apa? Tumor marker ini berguna untuk mendeteksi atau membantu untuk mendiagnosa dari awal. Dari awal. Jadi belum sampai sampai kemana-mana yang tadi dikatakan metastasis dan sebagainya, ini sudah membantu dari awal tanpa harus menyakiti si pasien. Nah, kalau dengan biopsi kan pasti harus dilakukan operasi ya, diambil dulu jaringannya, itu kan cenderung untuk menyakiti pasien. Tetapi kalau dengan tumor marker ini cukup diambil dengan darahnya, serumnya, kemudian diperiksa seperti pemeriksaan laboratorium biasa. Kemudian yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Apakah semua jenis kanker bisa dideteksi dini, Dok? Apakah semua kanker bisa dideteksi dini? Kembali lagi jenis tumor markernya apa, gitu ya? Karena tidak semua organ itu bisa memproduksi tumor marker yang sesuai, gitu ya. Kayak tadi alfa fetoprotein misalnya. Alfa fetoprotein itu kebanyakan berada di liver atau di hepar. Jadi kalau heparnya bermasalah, ada kanker di situ, baru dia memproduksi. Atau misalnya karena dia fetus ya, fetus berarti dia pada janin, ada janin, ibu lagi hamil gitu ya. Diperiksa juga kadarnya juga tinggi, di atas nilai normal. Tapi itu menyingkirkan diagnosis ke arah misalnya kanker hati atau kanker hepar. Ya. Jadi tergantung pada organ yang kena itu mana. Jadi tidak semua organ itu kemudian memproduksi tumor marker yang sama, itu tidak. Nah, jadi masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ya. Oke, saya lanjut dengan materi satu. Izin tanya Ibu. Ya. Ibu, untuk tumor marker ini Bu, semisal di awal kita mengetahui terjadinya benjolan tumor di tiroid misalnya, kita bisa nggak itu melakukan cek tumor marker ini biar kita tahu bahwa ini bakalnya jadi tumor, jadi CA atau hanya sekedar tumor aja? Terima kasih. Bisa asal ya tadi yang spesifik untuk ke arah tiroid, misalnya tiroglobulin ya tadi ya. Nah, diperiksa saja itu. Kalau misalnya itu tidak menunjukkan hasil yang misalnya tinggi ya, berarti tidak ada kecenderungan ke situ. Nah, misalnya kayak gini, ada pasien dengan keluhan jantungnya sering berdebar-debar, kemudian sering berkeringat, kemudian berat badannya sulit naik, kurus gitu ya.
dan tremor dan sebagainya. Diperiksa itu kadar T3 T4-nya tinggi ya waktu diperiksa. Tetapi kemudian diterapi sebagai pasien tiroid gitu. Ternyata waktu diperiksa untuk tumor markernya, tiroglobulinnya itu tinggi, ya, tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa tumor yang tadi, ya, bukan tumor ya, kadar tiroid tadi ya, T3 T4 yang tinggi itu berasal dari kanker dari tiroid tadi gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia T3 T4-nya tinggi tetapi tiroglobulinnya ternyata rendah atau normal, berarti kan dia masih bukan ke arah keganasan ya. Jadi tergantung spesifikasinya. Mungkin agak sedikit ada pencerahan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke arah tiroid, ya cari yang tumor marker berasal dari tiroid ya. Lumayan ada pencerahan. Makasih Bu. Saya coba share Izin Bu. Ya. Ya. Kita coba untuk membahas satu persatu tentang alfa-fetoprotein. Alfa-fetoprotein. Ini biasa digunakan untuk kanker-kanker di hati atau liver kanker yang disebut dengan hepatocellular carcinoma atau HCC. Nah, biasanya dibentuk oleh sel liver yang masih imatur di dalam fetus. Fetus itu adalah bayi pada saat ibu hamil, ya. Dia diproduksi oleh liver di situ. Ini normalnya. Nah, keadaan yang tidak normal karena kanker itu adalah sesuatu yang membelah tak terkendali, sehingga seolah-olah seperti bayi baru masa pembentukan organ, ya, kayak ibu hamil, bayinya baru terbentuk. Sifatnya kanker adalah seperti itu. Maka yang tadinya normalnya berada di janin, ya, pembentukan janin ini bisa terdapat pada orang dewasa dengan gangguan atau kanker di liver. Nah, AFP sendiri adalah carcinoembryonic glycoprotein atau glycoprotein dari embryonal, ya, embryonal atau oncofetal antigen dari fetus, ya. Kemudian biasanya ini berbentuk serum globulin, ya. Beratnya kira-kira adalah 65.000 dalton, berisi karbohidrat dan asam amino yang mirip-mirip dengan albumin. Nah, ini biasanya AFP ini diekspresikan atau diproduksi selama terjadi keganasan atau selama pada intrauterin. Dan biasanya si AFP ini berhenti pembentukannya setelah bayi itu lahir. Jadi memang pada saat bayi itu masih di perut, itu livernya memproduksi terus. Kemudian pada saat dia lahir, bayi itu lahir, berhenti. Ya. Konsentrasi normal di bawah 15. Ya. Kalau konsentrasinya di atas 500 nanogram, ini mengindikasikan adanya keganasan. Ya. Tetapi hal ini bisa dieksklusi kalau misalnya pasiennya dalam kondisi hamil. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kalau meningkat itu pasti. Ya. Nah, kemudian si liver si bayi tadi, ya, yang di dalam perut tadi memproduksi AFP selama ibunya hamil, kemudian dikirimkan atau disebarkan ke pembuluh darah. Nah, utamanya berada di liver dan di yolk sac. Bayi tadi perharinya rata-rata bisa memproduksi AFP itu cukup tinggi, ya, 30 mg per hari. Nah, kondisi-kondisi dengan
alfa fetoprotein yang tinggi, biasanya pada kondisi keganasan atau malignansi. Yang kedua adalah kondisi non-malignansi atau bukan keganasan. Kalau keganasan biasanya dia dari kanker liver atau yang disebut tadi hepatocellular carcinoma, bisa juga dari kanker gemsel tumor, bisa dari testis maupun ovarium. Kemudian bisa adanya metastase kanker di liver. Nah, ini yang berasal dari organ lain ini. Misalnya tadi ya, tumor dari tiroid. Nah, ternyata dia sudah menyebar metastase sampai ke liver. Kalau diperiksa AFP-nya, ini juga akan meningkat. Nah, meningkat itu kenapa? Ya karena si tumornya tadi sudah mencapai si liver atau mencapai hepar. Jadi meskipun dia ada tumor intinya itu berada di mana tadi di tiroid, tiroglobulinnya meningkat, kemudian ternyata di tempat-tempat yang metastasis juga akan tumor markernya juga jadi meningkat. Kemudian pada kondisi tidak ganas atau non malignansi, biasa pada kehamilan, kemudian penyakit hepatitis dan sirosis. Sirosis ini adalah penyakit hepar yang heparnya itu sudah semakin mengecil karena pertamanya membesar karena infeksi, kemudian rusak akhirnya menjadi mengecil ya. Kalau misalnya ibaratnya buah atau jeruk itu sudah habis airnya ya, sudah mengkeret kalau dalam bahasa Jawa. Nah, ini kegunaan AFP dalam kasus-kasus keganasan untuk bisa mendiagnosis, untuk melakukan prognosis dan monitoring sel-sel tadi, yang bisa hepatoseluler, bisa dari testikular, ya, atau yang lain. Ya. Kemudian 60-90% pasien dengan karsinoma hepatoseluler primer ini kadar serum AFP-nya tinggi ya, bisa sampai 500 mg. Dilaporkan bahwa AFP ini sangat berguna untuk mendeteksi awal daripada kanker hepatoseluler atau kanker hepar tadi. Kemudian AFP dia marker yang sensitif untuk mendeteksi awal sebelum klinisnya itu muncul. Makanya dokter itu sangat suka dengan AFP ini. Bentar-bentar meriksanya AFP ya. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan laborat, pasiennya mengeluh di sekitar hati gitu ya, pasti dokter akan meminta bilirubin, kemudian SGOT, SGPT, AFP. Nah ini senang sekali nih karena apa? Ya ini tadi si AFP ini bisa mendeteksi awal sebelum ada simptom. Ada kecenderungan ke arah sana. Misalnya pasiennya dengan hepatitis C, misalnya, ya, diperiksa sudah dia positif hepatitis C. Nah ini dokter ini ada kecenderungan enggak, ini kan dari evidence-nya hepatitis C bisa lanjut menjadi hepatocellular carcinoma. Kita periksa AFP-nya, AFP-nya tinggi atau tidak. Nah kalau tinggi, ini waspada ini, nanti ada kecenderungan ke arah hepatocellular carcinoma. Meskipun nanti harus dibuktikan dulu juga dengan USG, kemudian dengan biopsi dan sebagainya. Nah, ini jarang juga peningkatan AFP ini pada keganasan gastrointestinal, pankreas, paru-paru, ginjal, ya, payudara ini jarang sampai meningkat. Nah, karena kebanyakan ini tidak diproduksi di sini, tadi hanya di liver dan di ovarium, testis ya, bukan di organ-organ ini. Nah, penyakit-penyakit hati juga bisa menyebabkan peningkatan, tetapi kadarnya tidak signifikan tinggi. Ya. Jadi kadarnya juga moderate saja, di atas normal, gitu ya, tapi tidak sangat tinggi. Misalnya pada kasus-kasus tadi hepatitis, kemudian nekrosis, kemudian operasi daripada liver itu juga meningkat. Nah, pada kasus dengan keganasan hepar yang sekunder atau dia metastasis, nah ini dilaporkan juga serum AFP-nya juga tinggi. Ya.
Nah, diperlukan pemeriksaan AFP serial untuk membantu membedakan apakah dia ganas atau tidak ganas. Kalau peningkatannya progresif, ya, nah ini ada kecenderungan ke arah keganasan. Tetapi kalau dia kadarnya adalah tidak fluktuatifnya itu biasa saja, ya, atau transien lah, moderate, itu berarti ini ke arah bukan ganas. Jadi intinya kalau dia keganasan itu kan belahan daripada sel itu sangat tidak terkendali, sehingga kalau kita lihat dari hasil laboratorium juga akan meningkat sangat tinggi, ya, bisa beratus-ratus kali. Kayak misalnya SGOT, SGPT juga kalau keganasan dia meningkatnya sangat drastis. Yang bisanya normalnya 35, ya dia bisa sampai ribuan. Nah, membantu untuk melakukan diagnosis dan prognosis, ya, juga memantau monitoring efisiensi atau keberhasilan daripada terapi, misalnya kemoterapi, kemudian radioterapi maupun pembedahan. Ini sangat membantu sehingga diperlukan pengukuran yang serial. Itu ya, ini tadi alfa fetoprotein. Ada sedikit bayangan di sini. Tanpa melukai pasien, dokter juga akan melakukan monitoring atau dia membantu untuk didiagnosis, meskipun bukan sebagai gold standar. Gold standarnya tetap patologi anatomi, tidak bisa dikalahkan lagi, gitu ya. Jadi tumor marker hanya membantu. Kecurigaan dokter ke arah sini dibantu, dibuktikan, barulah nanti dilakukan tindakan invasif, ya. Setelah dilakukan tindakan invasif baru dilihat PA-nya, oh ya mendukung ke arah sini, ya. Diferensiasinya bagaimana, selnya apakah masih baik ataukah sudah buruk, itu dilihat dari hasil patologi anatomi. Mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan sebelum saya tutup, sudah 5:30. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kesimpulannya, kalau kita mau melihat tumor atau kanker sejak dini itu bisa melalui darah ya, dokter? Bisa. Tetapi itu tadi ya, dia punya spesifikasi masing-masing. Jadi kalau misalnya, kalau uangnya banyak ya diperiksa semua, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya uangnya tidak banyak ya spesifik saja lah. Dia mau ke arah mana sesuai dengan misalnya, yaitu tadi kalau misalnya orang tuanya sudah ada indikasi ke arah sana, ya coba untuk lebih ke arah spesifik. Kecuali kalau tadi ya uangnya banyak bisa diperiksa semuanya gitu, karena kan mahal juga untuk pemeriksaan tumor marker ini. Iya dok, makasih dok penjelasannya. Iya dok, saya ingin sedikit bertanya dok. Soal ini kan kanker payudara lebih banyak menyerang wanita ya dok ya. Cuman ada beberapa kasus yang menyerang laki-laki dok. Kemungkinan selain dari gen keturunan, apalagi dok penyebabnya kanker payudara menyerang laki-laki? Terima kasih dok. Genetik, karena kan sebenarnya memang kanker payudara itu banyak di wanita, meskipun di pria juga ada, kan pria juga punya payudara, meskipun itu kan juga punya, jadi sel-selnya juga ada. Nah, yang tidak itu adalah laktasi, yang untuk menyusui kalau laki-laki itu ya. Jadi kalau misalnya ini ada mutasi genetik, ya pasti akan terjadi pembelahan yang tidak terkendali seperti itu. Jadi bisa, silahkan diperiksa, bisa, tetapi yaitu tadi, kalau misalnya memang ada klinis ke arah situ atau misalnya memang ada kecenderungan faktor genetik, silahkan diperiksa. Tapi kalau misalnya tidak ada, daripada ketakutan sendiri ya, nakut-nakuti diri sendiri gitu, jadi tidak tenang hidupnya, ya yakin ya tidak usah diperiksa. Silahkan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa via WA, silahkan nanti dengan ketua kelasnya bisa. Nanti kalau
bisa langsung dengan saya juga boleh, silakan. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya bisa langsung jawab ya. Ini total mahasiswanya berapa? Ya. Total mahasiswanya berapa ya? Ini gabungan kelas B dan C. 83. 83, Bu. Oh, 8. Ini masuk. Silakan nanti temennya yang tidak bisa mengikuti diinformasikan, dijelaskan, kemudian rekamannya bisa diberikan sehingga tidak mengganggu proses menuntut ilmu. Ya. Oke, mungkin gitu dulu ya. Kita akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kembali.